Oke, ada juga kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya bermain di variabel. Ada variabel dependen, variabel yang konsumsi, dan juga variabel dependen. Fokus kita adalah di variabel dependen. Dependen itu kita mau bahas apa nih? Seperti tadi pasien. Berarti variabel dependen pasien. Jadi mau bahas sekolah, prestasi siswa, maka variabel dependennya prestasi siswa gitu ya. Beda nggak kalau penelitian kualitatif? Kalau penelitian kualitatif itu nanti teman-teman bisa biasanya mengukur efektivitas efektivitas MDG di studi kasus di seluruh Yogyakarta gitu, atau mungkin efektivitas Gojek gitu terhadap apa namanya produktivitas karyawan gitu. Saya kan sebagai solusi untuk transportasi online itu kan khususnya yang GoRide itu solusi untuk mengurangi macet. Solusi bagi para pekerja biar nggak terjebak macet biasanya yang ojol gitu. Itu jadi biasanya lebih jelas tuh mau bahas apa itu di step di awal di judul awal biar menghindari tadi judul terlalu luas. Kemudian objek penelitian tadi sudah saya bahas studi kasus langsung aja studi kasusnya di mana gitu. Misal di bank profitabilitas bank di provinsi DIY gitu. Langsung aja studi kasus. Kemudian tentukan metode analisis. Tadi saya katakan ada kuantitatif dan kualitatif. Metode analisisnya apa nih? Kalau kuantitatif biasanya metodenya itu ada regresi sederhana, regresi berganda, ada juga analisis komparasi, tadi membandingkan. Ada juga kalau dari teman-teman manajemen biasanya pakai MLS gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman kuali biasanya analisis triangulasi. Triangulasi dia biasanya wawancara, dokumentasi, observasi gitu-gitu. Nah, dari situ baru teman-teman bisa rumuskan judulnya apa gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kecepatan penjelasan saya atau ada pertanyaan bisa langsung saja raise. Ibu, saya mau Ya, tanya, baik. ini Baik. Bu, saya itu kan mengenai persiapan pasien Bu. Jadi pasien yang selama ini dilakukan kan 3 hari baru dikerjakan karena ada persiapannya. Makanya saya akan merubah dari 3 hari itu jadi 1 hari gitu loh Bu, pasiennya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, itu udah saya kan ngambilnya kan yang tadi judul saya tulis itu. Nah, di dosennya itu maksudnya pembimbing dari BKD-nya nyuruh jadi judulnya jadi 1 hari aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan berarti kan harus bikin statistik juga ya Bu ya mengenai Ya, betul. kepuasan pasien kan gitu. Nah, itu jadinya saya kualitatif apa kuantitatif nih ke Bu? Eh, untuk statistiknya tadi terkait apa, Bu? Mohon maaf. Statistiknya kan gini Bu, jadi kan persiapan 3 hari itu kan menghasilkan gambar, kan harus ada buktinya, kan gitu Bu ya. Jadi yang Ya, persiapan 3 hari itu gambarnya, gambar ronsennya itu bagaimana. Terus yang nanti saya rubah itu SOP-nya jadi 1 hari, gambarnya itu bagaimana. Nah gambarnya itu kan nanti dinilai sama ahlinya, dokter spesialisnya nih ke Bu. Kan gitu. Nah, dengan oke. nilainya itu kan nanti saya bikin umpamanya foto A, kriteria gambarnya bagaimana, kecakupan gambarnya gimana, ya kan Bu, area gambarnya gitu. Nah, terus yang kedua, saya kan ngambil juga kepuasan pasien. Pasien dengan dilakukan eh, 3 hari dengan 1 hari lebih puas yang mana gitu. Kan berarti saya harus bikin statistiknya, Bu. Nah, itu Betul, yang saya betul. pakai itu yang mana gitu, Bu. Nah, terus yang kedua judulnya itu yang dicoret-coret apakah itu benar gitu, Bu. Makasih, Bu. Baik, baik. Terima kasih, Bu Rahman. Ini ya terkait tadi persiapan pasien, penerapan standar SOP, CT scan sonografi. Oke, baik. Untuk statistiknya berarti kan ini
kalau secara singkat saya dengar dari penjelasan Bu Rahma tadi, ini penelitiannya bukan kuantitatif ya Bu, karena kita saya langsung meng-highlight kepuasan pasien tadi, karena ini kan fokusnya di standar SOP ya, SOP CT scan tadi, maka biasanya yang akan menarik itu membahas kepuasan pasien memang. Membahas kepuasan pasien biasanya diukur secara statistik. Nanti bisa menggunakan kuesioner. Kalau cuman saya kurang paham ya Ibu, maksudnya pasien yang akan menjadi objek objek penelitian berarti pasien kan ya Bu ya, Bu Rahma ya. Ya, jadi objeknya kan satu, pasien itu kan dikerjakan yang 3 hari dan yang 1 hari. Nanti hasilnya itu dinilai oleh dokter spesialis. Ya kan, yang 3 hari hasilnya bagaimana, bagus atau tidak, yang 1 hari hasilnya bagus atau tidak. Jadi hasilnya ini nanti dimasukkan ke SPSS. Yang 3 hari bagaimana, apakah mencangkup areanya bagus atau layak atau tidak layak. Kan gitu Bu, yang 1 hari sama dinilai layak atau tidak layak, kan gitu. Nah, setelah itu dinilai untuk memperkuat, saya juga kuesioner untuk pasien. Gimana 3 hari persiapannya dengan 1 hari, enakan yang mana gitu loh Bu. Baik. Saran saya ya Bu Rahman, ini dijadikan 2 penelitian saja. Karena ini enggak, kalau Bu Rahma mau jadikan satu penelitian secara langsung, durasi penelitiannya akan lama nih. Karena fokusnya berbeda kalau yang dari saya tangkap ya. Yang pertama tadi terkait apa namanya, kriteria layak atau tidak. Yang tadi itu sekian 3 hari dan 1 hari. Kan Bu Rahma mau komparasi itu tuh, mau membandingkan yang 3 hari tadi hasilnya gimana. Dan yang 1 hari hasilnya gimana. Nah, itu kan ya untuk yang fokus pertama ya. Iya, betul. Betul. Nah, saran saya itu dijadikan penelitian sendiri aja gitu. Kemudian nanti yang kepuasan pasien penelitian sendiri gitu. Saran Nah, singkat saya seperti itu sih Bu. tapi tapi itunya minta digabung biar kuat gitu. Oke, baik. Em, Nanti ini saya tampung dulu ya Bu ya. Saya tampung untuk digabung tadi. Ini coba saya pikirkan. Mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut di setelah webinar ini ya Ibu ya. Sudah saya catat poin-poinnya. Saya izin lanjut dulu boleh? Oke, silakan Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Rahma. Selanjutnya ini ada Kak Nabila, pengaruh garansi value. Oke, ini yang kemarin saya sempat dikabarin sama Amin kalau ada yang uh, lagi mau konsultasi dulu nih. Oke, baik Kak Rahma. Saya kemarin sudah baca singkat di sekarang. Kemudian juga ada Kak Nana nih. Analisis seragam bahasa di lagu anak. Baik. Oke, banyak ya ini yang sudah uh, memberikan pertanyaan. Saya izin lanjut dulu ya, biar apa namanya, pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di slide-slide selanjutnya ini. Oke, saya lanjutkan dulu rumusan judul. Nah, ini prinsip utamanya ya, harus spesifik biar tadi tidak melebar. Seperti yang tadi contohnya Bu Rahma itu, menurut saya bisa dijadikan 2 penelitian yang terpisah. Tapi kalau itu saran kalau mau penelitian mau cepat. Tapi kalau misalnya mau digabung tadi, coba nanti kita bisa turunkan lebih detail gimana um, apa step-stepnya, metodenya biar bisa jadi digabung gitu. Nah, harus spesifik dulu tuh. Kayak tadi saya bilang harus spesifik mau bahas kelayakan atau mau bahas kepuasan nih, gitu. Karena itu 2 hal yang berbeda. Kalau kalau mau digabung juga bisa, cuman nanti kita akan ambil angelnya dari mana yang bisa membahas keduanya biar biar penelitian itu spesifik. Kemudian harus bisa terukur, bisa dianalisis dengan data yang jelas. Makanya tadi saya tanya dengan Bu Rahma, objek penelitiannya apa? Pasien. Ketika objeknya pasien, berarti kan kita bisa wawancara, bisa kasih kuesioner gitu, biar bisa diukur nih dengan jelas. Ya, sampai beberapa mahasiswa saya ada yang pengen mengukur religiusitas, pengen mengukur modal sosial. Nah, itu apa?
cara mengukurnya gimana, indikatornya apa. Teman-teman harus cari juga ketika sudah bikin tadi mau bikin kepuasan. Indikator kepuasan itu apa? Harus cari nih pengukurnya yang mengatakan bahwa pasien itu puas, dia kenapa. Kemudian pasien itu tidak puas, apa penyebabnya gitu. Nah, carinya itu bukan berdasarkan kita mikir-mikir ya, bisa juga bukan berdasarkan mikir-mikir sendiri. Teman-teman bisa observasi di lapangan, atau bisa yang paling baik itu teman-teman harus baca dulu jurnal-jurnal terdahulu tentang kepuasan pasien tadi. Siapa aja nih yang ngebahas yang pernah meneliti kepuasan pasien. Biasanya mereka menampilkan tuh indikator-indikatornya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, langsung jangan masuk ke teorinya, kepuasan pasien tadi teorinya gitu. Bisa teman-teman gunakan AI ya untuk brainstorm terkait dengan cara pengukuran tadi. Kita udah dapet nih judulnya, udah spesifik, kemudian cara ngukurnya gimana. Jangan sampai judulnya bagus tapi nggak tahu cara ngukurnya gimana. Banyak tuh mahasiswa saya yang dia judulnya tuh udah bagus, tapi ketika ditanya cara ngukurnya gimana, terus dia nggak tahu, dia bingung gitu dia. Nah, teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Jadi sebelum diajukan ke dosen pembimbing, teman-teman harus tahu dulu indikator indikator yang bisa mengukur topik penelitian teman-teman ini apa. Apakah diukur menggunakan kuesioner atau ada data data sekundernya. Teman-teman bisa cari data di World Bank, di BPS, atau di OJK, di BI. Itu kalau untuk anak ekonomi. Kemudian kalau untuk teman-teman itu juga biasanya ada website-website khusus biasanya yang menyediakan laporan-laporan seperti itu. Nah, kalau misalnya datanya nggak ada, maka berarti caranya adalah wawancara ataupun tadi bikin kuesioner, data primer. Lagi-lagi kita masuk ke apa metodologi ya, metodologi penelitian. Data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu yang didapatkan secara langsung, baik berupa wawancara ataupun dokumentasi ataupun kuesioner. Kalau data sekunder itu data yang kita mengambil data yang sudah ada, data yang sudah diterbitkan oleh apa namanya stakeholder terkait. Biasanya data bank, data pertumbuhan ekonomi, data apa namanya harga saham. Nah, itu biasanya data sekunder. Kalau kayak tadi mengukur kepuasan pasien, itu biasanya masuknya ke data primer. Data primer, nanti kita bikin kuesionernya juga nggak bisa asal ya teman-teman. Teman-teman harus cari apa namanya penelitian terdahulu yang ada kuesionernya. Biasanya mereka ngasih tuh, misal tadi kepuasan pasien itu biasanya apa aja, oh, cepat, kemudian ya, cepat, kemudian kualitasnya baik. Nah, nanti si cepat ini apa diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan. Oh, saya merasa puas ketika saya dilayani dengan cepat gitu. Itu kan masuknya ke pertanyaan dimensi indikatornya tadi cepat. Pasien akan merasa puas ketika cepat dilayani gitu. Teman-teman harus cari tuh indikatornya apa, kemudian dimensinya apa, dibilang di kantor dahulu. Nggak bisa bikin-bikin sendiri pakai ChatGPT itu nggak bisa. Itu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Kemudian harus relevan sesuai prodi. Tadi misal prodinya ekonomi, prodinya ekonomi. Nggak bisa dong bahas MBG, nggak bisa. Bisa bahas MBG tapi dari sisi ekonomi. Maka harus relevan sesuai dengan prodi ataupun sesuai dengan isu terkini. Kemudian harus visible, bisa diselesaikan dengan sumber daya terbatas. Sama ini sama seperti yang terukur tadi ya. Jangan sampai teman-teman bikin judul yang bagus, tapi ternyata udah sempro, banyak tuh mahasiswa saya. Udah sempro, terus tiba-tiba pas mau jalan penelitian, mau bikin surat penelitian, datanya nggak dapat, datanya nggak ada. Maka saran saya dari awal harus pastikan judul itu bisa terukur dengan baik, bisa visible gitu. Jadi tahu lebih baik lagi teman-teman udah sowan nih ke lembaganya yang mau diteliti itu. Bapak Ibu bisa nggak kalau saya mau penelitian di sini gitu, prosedurnya gimana? Jadi mereka bilang, oh Bu, ini kirim surat penelitian dari kampus dan lain-lain. Baru maka teman-teman bisa minta surat penelitian ke kampus. Maka perlu observasi ya, observasi baik secara langsung datang ke lembaganya, observasi dengan browsing tadi, cari-cari info di internet. Misal cari di website perusahaannya, atau cari di website lembaganya gitu, atau tanya-tanya, biasanya ada kontak person bisa di WA gitu.
Nah, harus ada kebaruan ini tadi ya, novelty. Novelty-nya apa? Makanya tadi fungsinya membaca jurnal terdahulu untuk kita mencari, selain mencari indikator pengukuran, bisa